Kembali di Top News, pemirsa, Capres Prabowo Subianto sedang viral di media sosial gara-gara ucapannya di Rakornas Gerindra yang dianggap kasar. Kini citra gemoy yang dibangun dalam beberapa bulan terakhir justru luntur karena ucapan itu. Mampukah Gibran menolong Prabowo? Inilah Top Review. Hari Jumat 15 Desember, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi nasional Rakornas Internal Partai Gerindra di Kemayoran, Jakarta Pusat. Rakornas ini membahas langkah-langkah untuk melanjutkan pondasi pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Namun, dalam Rakornas ini Prabowo juga sempat mengucapkan kata-kata kasar dalam bahasa Jawa. Kata-kata kasar itu kemudian viral di media sosial. Sadar ucapannya viral dan jadi bahan pembicaraan, Prabowo Subianto mengklarifikasinya. Ia menyebut pernyataan terkait etik yang beredar di media sosial merupakan pembicaraan santai dalam keluarga. Prabowo pun meminta pernyataannya tersebut untuk tidak dibesar-besarkan. Tapi biasa orang yang sering cari-cari besar-besarkan di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah. Nggak usah dibesar-besarkan. Siapa yang suruhnya? Bukan hanya Prabowo yang turun tangan mengklarifikasi, sejumlah petinggi Gerindra juga melakukan klarifikasi. Nah, saya juga bingung ya, itu video internal yang kemudian biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka. Dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Ini memang belakangan itu setiap acara itu pasti ada selalu yang kemudian masuk ke dalam, kemudian ya kita kan susah kontrol juga di antara semua peserta itu, demikian. Penggunaan istilah-istilah dalam tradisi kedekatan, terutama orang Jawa, itu banyak sekali. Sehingga tidak ada masalah sebenarnya dengan penggunaan kata tersebut. Kenapa? Karena memang biasa ketika itu digunakan bersamaan dengan orang-orang terdekat. Dalam hal ini tentu Pak Prabowo menyampaikan dan menggunakan istilah itu kepada orang-orang terdekat beliau, dalam hal ini kader-kader Gerindra. Berbagai klarifikasi yang disampaikan Prabowo dan politisi Gerindra itu menunjukkan bahwa mereka menyadari ucapan itu sebagai hal yang keliru, sehingga perlu buru-buru diluruskan. Pak Prabowo mengatakan tidak perlu dibesar-besarkan, jadi ada dua artinya, Afi. Yang pertama, memang Gerindra tahu bahwa pernyataan Prabowo itu salah dan tidak seharusnya keluar ke masyarakat. Kemudian yang kedua, ya memang harus ada pembelaan dari Gerindra, dan apa yang dilakukan Bang Dasko dan Bang Dhanil itu kan adalah sebuah pembelaan ya. Di mata para analis, kata-kata kasar yang disampaikan Prabowo itu sedikit banyak telah menggerus citra gemoy yang selama beberapa bulan terakhir coba dibangun tim Prabowo. Publik kembali tersadarkan karakter dasar Prabowo yang sesungguhnya. Nah, emosi yang dia tahan selama debat itu sempat juga tersalurkan atau keluar ya pada saat dia mencibir dan menjulurkan lidah saat Anies Baswedan bicara. Nah, pada saat acara internal kemarin sudah tidak bisa ditahan lagi tuh emosinya. Jadi citra menahan emosi, citra gemoy itu nampaknya dia lepaskan dulu kemarin pada saat Acara internal Rakornas Gerindra, dan dia menunjukkan aslinya gitu ya. Di acara internal dia tunjukkan aslinya, ya dia itu begitu itu. Jadi dalam bahasa yang lain, apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo selama ini pada umumnya tidak menggambarkan watak asli beliau sebetulnya gitu, watak dasar beliau, kultur beliau gitu. Nah, itu justru yang dibuka oleh peristiwa kemarin. Kalau mereka memperlihatkan satu kultur yang kelihatan sopan, ya, gemoy, macam-macam itu,
Justru itu bukan watak dasar ya, kultur dasar, kultur yang original dari lingkungan ya, dari Pak Prabowo dan lingkungannya sendiri. Nah itu yang bisa kita tarik dengan penjelasan mereka. Sayangnya, kata-kata kasar Prabowo itu sudah keluar dan disimak oleh khalayak, sekaligus dijadikan ukuran untuk menilai. Karena itu, baik Henry Satrio maupun Ray Rangkuti sepakat bahwa apa yang terjadi pada Prabowo belakangan ini akan menurunkan elektabilitasnya. Kalau begini terus penampilan Pak Prabowo misalnya kemarin di debat kosong, nanti di dua debat lainnya juga masih kosong dan sibuk menahan emosi, kemudian banyak ceplas-ceplosnya dia yang akhirnya terlihat seperti tidak dalam kapasitas sebagai pemimpin, ya tentu saja Prabowo Gibran ini akhirnya bisa kalah duluan, Nafi. Jadi selama ini mereka mengagungkan atau sering sekali menyuarakan bahwa menang satu putaran. Dengan dua kejadian ini nampaknya justru akan menurunkan tingkat elektabilitas mereka. Mereka mungkin yang masih undecided voter itu, yang oleh Kompas disebut ada sekitar 28, sekian persen, itu juga akan menimbang lebih keras apakah akan menjatuhkan pilihan kepada pasangan 02 ini atau tidak. Kini beban pasangan nomor urut 2 justru ada di pundak cawapres Gibran Raka Buming Raka. Debat cawapres yang akan digelar pada 22 Desember mendatang akan dipertimbangkan secara seksama oleh calon pemilih. Dan performa cawapres Gibran sangat diharapkan menutup kekurangan capres Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.